Mungkin saya akan jelaskan dari awal ya Bu, terkait plus point dari awal. Pertama kita download sampai sign in, terus kita klaim kode yang sudah dibagikan di grup kode plus point pro. Setelah kita ketik classpoint.io, nanti kan akan muncul seperti ini, download, di mana kita bisa setelah klik download, nah nanti kita akan isi identitas, di mana isi identitas ini kita sesuaikan dengan data diri kita. Misal di sini ada your name Rian Setiawan, email kita yang kita mau daftarkan, misal email ini, organisasi bisa sekolah, setelah itu kita klik download. Nanti kalau kita klik download sudah, nanti akan terdownload seperti ini, ikonnya biru C, huruf C. Nah, ini jika posisi kita sudah di download dan ukuran filenya pastikan kurang lebih 45 mega. Nah, untuk menginstalnya tinggal klik 2 kali aja. Kebetulan sudah terinstall, jadi tidak perlu lagi. Untuk istilahnya cukup next aja sih Bu. Jika sudah terinstall, nanti kan posisi input masih seperti ini ya. Nah, kita belum sign in. Nah, untuk sign in atau daftar akun tadi yang kita sudah daftarkan sebelum kita download, kita klik input di sebelah kanan di area ini, terus kita klik sign in, terus masukkan email yang tadi kita tadi sign in ya, sign up berarti. Nah, di sini ada first name, tadi kan udah isi biodata sebelum kita download. Ya, organisasi tadi SMP PGRI Tambak. Terus untuk di sini area kolom sektor, kan di sini ada 3. K12 hektar corporate. Saya jelaskan sedikit. Untuk K12 yaitu jenjang antara PAUD sampai SMA. Kita pilihnya yang ini aja. Terus untuk yang higher education itu untuk universitas. Sedangkan untuk yang corporate biasanya untuk lembaga atau perusahaan biasanya pakai yang ini. Lalu untuk country-nya kita pilih yang Indonesia. Kalau itu kita klik next. Nah, masukkan email yang tadi ya, yang Rian Setiawan. Lalu kita password, masukkan password. Kita bikin password untuk ketika kita mau mengaktifkan Classpoint. Nah, passwordnya bisa sama email, beda juga bisa. Setelah itu klik next. Dan nanti ada kode OTP yang masuk ke email ini yang sudah kita daftarkan, dan itu nanti kita masukkan. Berhubung akun saya sudah aktif, kita tinggal klik sign in aja. Setelah kita masuk, nanti tampilannya berubah. Yang sebelumnya cuma 2 aja di sini, 2 icon, dan sekarang jadi banyak, yaitu ada area user, analysis setting, interactive quiz, slideshow option, review, sama help. Dari instalasi langkah awal tadi, ada yang dipertanyakan? Atau dari halo? Dari ini?
Iya, Pak. Ini ada juga tanya kalau cepat tahu gimana langkah awal instalasi kalian sign bikin akun. Untuk langkah instalasinya udah jelas, Pak. Udah jelas sih. Untuk posisinya sudah terinstall belum, Bu? Classpoint ini sudah klaim ininya juga. Kode Pro-nya sudah aktifasi. Sudah. Oh, Sudah. ya. Untuk aktivasi kita tinggal klik di sini aja upgrade to Pro. Nah, nanti kita klik enter product key ya. Nah, lisensinya yang sudah di-share di grup, nah itu nanti dimasukkan ke sini. Udah verify. Mungkin itu saja sesi satu ya untuk perkenalan toolnya. Sudah cukup belum, Bu Karin? Halo. Hari ini? Ya, itu ada pertanyaan dari Pak Cipto. Saat instalasi tadi saya pilih yang untuk lembaga itu gimana bisa diganti dengan K12 apa tidak dan bagaimana cara menggantinya. Jadi sudah terlanjur milih kayaknya, kemudian mau diganti ke K12 begitu. Jika terlanjur kita klik ini aja, bisa deh. Ya. Tinggal kita harus sepertinya. Ini juga masih bisa diklik kayaknya ini aja. Nah, bisa gantikan tadi kan sebelumnya K12 ke sini. Nah. Tidak terlalu pengaruh. Untuk videonya masih aktif. Ini ada pertanyaan lagi terkait instalasi. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan seputar instalasi, Pak. Mungkin masih banyak yang mencoba. Oke, Bu Kurnia Krisnawati, raise hand, monggo silakan bisa open mic-nya. Maaf, Pak Rian mau tanya itu apa? Tadi kan saya udah aktivasi yang ke Pro ya. Yang 1 bulan ya. Sudah selesai ya, yang 1 bulan. Terus itu perbedaannya yang udah Pro sama belum itu biar bisa saya membedakan itu gimana caranya? Oh, itu perbedaannya di sini ada tulisannya di sini, Bu. Di sini di area usernya. Oh, kalau misal sign lagi berarti nanti udah ada tulisan Pro. Iya, Pro-nya. Terus ada masa aktifnya di sini. Kalau basic kan warnanya hijau biasanya. Terima kasih. Oke, silakan mungkin ada yang mau bertanya lagi seputar instalasi dari ClassPoint. Ini untuk yang masih bingung ClassPoint itu apa. ClassPoint itu sebenarnya integrasi ke PowerPoint, guys. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan PowerPoint, maka ClassPoint ini modelnya adalah diintegrasikan ke PowerPoint. Jadi dari judulnya Interactive Classroom Quiz in PowerPoint. Jadi basic aplikasinya adalah PowerPoint, kemudian diberi tambahan istilahnya ya, diberi tambahan ClassPoint untuk mengupgrade PowerPoint Bapak Ibu supaya bisa ditampilkan dalam bentuk online, dalam bentuk online sekaligus sinkron, kemudian bisa sekaligus memiliki kuis dan bisa merekap nilai, ngoten nggih Pak. Nah, jadi keren banget ini kalau saya Bapak Ibu yang daring gitu ya. Daring kan biasanya pakai Zoom harus memasukkan PowerPoint sendiri, kemudian bikin kuis terpisah lagi, nanti pakai Google Form misalnya. Nah, kalau di ClassPoint ini bisa jadi satu nggih Pak.
bahkan ada rekap nilainya juga. Jadi lebih praktis gitu dan tidak perlu install ya, siswanya tidak perlu install karena hanya Ya, masuk ke tinggal klik login aja. Nah, tinggal masuk ke ClassPoint apps-nya ya di web di browsernya Chrome, siswa. usahakan pakai Oke. Chrome. Pakai Chrome gitu ya. Yang penting maksudnya nggak harus install ya. Kalau misalnya pakai kan beberapa aplikasi harus install ya. Padahal siswa kebanyakan kan sudah penuh HP-nya ya. alasannya kan gitu. Nah, kalau ini asal memiliki browser sudah bisa bergabung ke ClassPoint atau kelas Bapak Ibu. Ngoten. Kemudian ada pertanyaan lagi, bedanya Pro dengan Basic napa nggih? Pertanyaan dari Bu Susi Vira. Untuk basic biasanya dibatasin ya, Ibu. Untuk pembatasannya maksudnya di sini kan terdapat interaktif quiz, yaitu ada fitur multiple choice, word cloud, short answer. Di sini setiap PowerPoint dibatasin 5 fitur ini. Kalau kita pakai yang Pro, unlimited ya, jadi tak terbatas kalau ini ya. Dibatasin dari fitur interaktif ininya maksudnya. Kalau Pro sama Basic. Ini bisa terjawab. Oke, mungkin jumlah ini juga ya Pak. Kalau Basic kan Ya, hanya jumlah kuisnya. 25 ya kelihatannya ya. Kalau basic itu yang bisa join ke kelas Bapak Ibu maksimal 25, tapi kalau Pro itu maksimal bisa sampai 200 orang. Seperti yang kemarin Mbak Tia coba itu kan 200 ya, karena pesertanya ada 500. Nah, ada pesertanya ada 500 yang mau masuk, jadi 200 langsung penuh. Nah, itu beliau sudah menggunakan yang Pro. Tapi kalau di sini ada perbedaannya. menggunakan basic, oke. Ini sudah ada rekapannya. Ada rekapannya itu. 5 pertanyaan tiap PowerPoint, 2 mark quizzes. Siswa 25 ya untuk basic ya siswanya. Nah, di sini 200 maksudnya siswa yang sudah join di sini. Nah, di sini kan ada 4 tempat dan di sini areanya kalau untuk Pro sebanyak 200. Sedangkan kalau basic itu hanya 25. Terus ada pertanyaan lagi? Oke, tadi dari Bu Susi Vira itu sudah bertanya. Kemudian Pak Sujito, bagaimana caranya saya dapat menggunakan akun Pro gratis selamanya? Bagaimana cara selamanya? Menggunakan selamanya pengennya Pak itu. Selamanya ya. Ada yang abadi, Bu. Bu Ari bisa menjawab ya. Kalau selamanya kelihatannya modelnya baru tahunan ya Pak? Bulan, per tahun atau per bulan ini. Oh ya, ada yang per tahun, ada yang per bulan. Kalau untuk pelatihan ini kan hanya dapat trial 1 bulan ya Pak? 1 bulan dapat yang yang sudah di-share ke grup itu baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Nanti belum tahu ini dari ClassPoint-nya memang modelnya langganan per tahun ya maksimal gitu. Per tahun berapa ya kemarin? Sekitar 300.000 per tahun itu untuk mendapatkan akun yang Pro. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi, mengapa ClassPoint tetap belum terkoneksi dengan PowerPoint padahal sudah selesai dengan langkah-langkah instalasi? Mungkin bisa share itunya ya, kendalanya, biar ada gambaran kita untuk solusinya. Bu Elita Wahyuning Tias. Iya. Bisa jadi belum sign in, Pak. Nah, bisa jadi belum sign in ya. Jadi fiturnya masih di situ atau memang tulisan ink one ClassPoint-nya belum ada. Nah, antara tulisan ink one point ClassPoint-nya belum ada atau belum sign in berarti.
Tuh, untuk Bu Elita Wahyu Ning Tias itu tulisan ingguannya tulisan kelas poinnya sudah muncul di PowerPoint atau belum? Kalau sudah muncul kemungkinan belum sign in, tapi kalau tidak muncul kemungkinan kesalahan instalasi. Biasanya di sini kan ada ini ya, saya dulu. Biasanya kalau sudah terinstall, biasanya di sini ada menu kalau tersembunyi ke hidden ya istilahnya. Jadi untuk mengaktifkan kalau udah terinstall biasanya sini udah otomatis sih biasanya. Kalau belum ya tinggal kita klik file terus pilih option di sini ya di poinnya terus klik add in. Setelah itu klik go. Nah, di sini kan ada opsinya init class point checklist berarti sudah ada. Kalau belum ada biasanya kan di sini hilang ya. Nah, klik OK dulu. Nah, di sini kan hilang. Untuk mengaktifkan seperti tadi, tinggal di checklist saja. Seperti itu. Bisa diulangi, Mas Rian? Mau saya bagian apa? Yang tadi itu, yang jika belum muncul. Iya. Iya. Mau saya catat, jadi pelan-pelan aja ya. Oh, ini Bu. Belum klik file di ya, di file Microsoft-nya. Terus pilih option. File option. Saat itu pilih menu add in. Terus di sini ada manage from, terus pilih go. Setelah klik go nanti akan muncul tampilan add-in apa yang sudah terinstall di PowerPoint kita. Ya. Di sini kan ada opsi rider, saya nonaktifkan ya. Di sini ada init class point, karena saya mau aktifkan ya tinggal di checklist di sini. Kalau udah kita checklist, kita oke. Berarti nanti akan muncul di menu ini, di area ini sama. Ya, terima kasih Mas Rian. Oh, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Nji, dari Bu Rini Hastuti. Jika sudah menggunakan ClassPoint Pro dengan satu akun, apakah bisa menggunakan ClassPoint Pro dengan akun yang berbeda dengan identitas yang sama? Kalau saya yang penting emailnya berbeda. Kalau nama nggak masalah sih. Yang penting emailnya berbeda. Setiap akun emailnya berbeda. Oke, jadi bisa lebih dari satu email hanya bisa digunakan untuk satu akun nggih, berarti nggih Pak. Iya, satu email satu akun. Jadi kalau ingin membuat lagi silakan pakai email yang lain. Email yang banyak. Iya, bikin email yang banyak kemudian nanti mendaftar di beberapa email gitu. Tapi satu email hanya bisa satu akun ClassPoint saja. Gitu. Kemudian ada lagi dari Bu Nawang Sari Fadesta Irayanti, izin bertanya cara penggunaan pertama pada ClassPoint ini bagaimana ya? Soalnya slideshow masih tampilan bawaan saat install berupa tutorial. Cara penggunaan pertama pada ClassPoint. Nah, mungkin belum ini ya, belum terintegrasi seperti tadi ya. Sepertinya begitu sih. Iya, soalnya slideshow kalau udah muncul sepertinya harusnya sudah. Kalau kita udah sign in nanti kan akan muncul username kita lah. Kalau udah terdapat menu banyak ini berarti sudah aktif. Nah, iya, jadi untuk yang saat ini posisi sudah membuka PowerPoint bisa ngecek langsung ya Pak. Jadi di pojok kanan biasanya ya tulisan ClassPoint-nya ya. Iya. Nah, biasanya di antara menu bar. Nah, menu bar di atas itu kan ada file, home, insert dan sebagainya. Nah, itu ada di area ini. Area menu bar di sebelah kanan sendiri biasanya gitu. Kadang-kadang nyempil agak ke tengah sih.
tapi biasanya di agak sebelah kanan itu. Nah, untuk menampilkan kelas poinnya memang bagian kelas poin no kelas poinnya itu harus diklik. Baru nanti akan muncul menu. Nah, menu-menu yang ada di seperti dicontohkan Pak Rian tersebut. Tapi kalau tidak diklik ya, misalnya ngekliknya di bagian home atau insert, itu tampilannya seperti PowerPoint bawaan, PowerPoint biasa. Nggak ada bedanya. Bedanya hanya di menu bar yang atas itu, Bu. Seperti itu. Untuk perlu diingat ya, Ibu ini mengingatkan untuk kode kelas itu satu PowerPoint, satu kode kelas ya. Jadi kalau PowerPoint-nya ada 2, tidak bisa digunakan ya untuk kelas point itu sendiri ya. Misal di sini saya buka file PowerPoint 1. Nah, di sini ada 2. Ini hilang. Seperti sudah terlihat, di sini kan ada file PowerPoint 2. Jadi kalau ketika kita klik ya gini, misal mau kita tampilkan ke siswa, yaitu kita kan sudah sebelumnya kita harus bikin dulu. Nah, jadi satu PowerPoint satu kode. Jadi kalau kita klik file PowerPoint yang satu lagi, kalau kita klik slideshow atau reading view, nanti dia otomatis bahwa kelas point sudah berjalan di slideshow yang lain. Jadi tidak bisa double kodenya ya. Mungkin info aja terkait itu biar nggak bingung. Oh ini tampilnya seperti ini ya, karena kelas poinnya sudah running, sudah jalan di satunya lagi yang ini, materi ini. Nah, jadi kalau kita mau buka materi yang satu lagi ya kita harus close dulu, exit slide. Nanti kode kelasnya hilang, kita tinggal pilih yang satu lagi materinya. Nah, di sini. Ini saja informasinya terkait penggunaan kode kelasnya. Jadi hanya tampil di satu kode kelas, satu PowerPoint. Oke, berarti kalau misalnya membuka beberapa PowerPoint sebenarnya bisa, tetapi saat di slideshow itu hanya bisa menampilkan satu slideshow dengan satu kode, ngoten ya Pak? Iya. Ya, yang lain berarti kalau mau nge-slideshow yang PowerPoint yang lain, itu berarti yang tadi harus di close dulu gitu. Seperti itu. Ya, seperti itu, Bu. Ya, oke, monggo ada pertanyaan yang lain lagi, bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ini tadi terkait instalasi dari cara mendownloadnya, cara mendownload kelas pointnya, kemudian menginstal. Nah, lalu dicek integrasinya atau hasil instalasinya berhasil atau tidak di PowerPoint-nya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke PowerPoint baru sign in ya. Sign in-nya menggunakan akun Google, kemudian bisa di-upgrade ke akun Pro ya. Kemarin sudah diberikan kode untuk redeem kode untuk menaikkan menjadi akun Pro trial nanti selama 1 bulan. Nanti kelebihannya kalau di akun Pro itu bisa sampai 200 orang ya, misalnya satu kelasnya Bapak Ibu 30, kalau pakai basic kan berarti hanya 25 yang bisa bergabung ya. Nanti saat diseminasi biar lebih maksimal gitu, kalau satu kelas 32 biasanya, kalau 32 biar bisa masuk semua maka Bapak Ibu harus mengupgrade ke yang Pro agar bisa lebih dari 25 peserta. Kemudian nanti pilihan untuk questionnya pun jauh lebih banyak, unlimited. Kalau misalnya di yang free itu hanya 5. Nanti kalau sudah 5, pertanyaan ke-6 biasanya tidak bisa ya Pak ya, tidak muncul. Iya, tidak muncul. Ya, tidak muncul pertanyaannya. Ini kemarin waktu saya ikut training, saya juga loh, kok ini pertanyaan ke-6 sudah nggak bisa ini, padahal saya masih excited banget bikin ABC-an 3, kemudian esainya 2, kemudian yang word wall-nya 4 misalnya gitu, sampai di soal ke-5 mau bikin soal ke-6
sudah nggak bisa, itu nanti ada tulisannya Bu. Biasanya Bapak Ibu ada tulisannya kalau tidak bisa menambahkan jumlah soal karena menggunakan akun yang basic. Kalau pakai Pro nanti bisa banyak. Bapak Ibu mau bikin 10 soal, 20 soal itu tidak masalah. Seperti itu. Yaitu instalasi, kemudian nanti kalau masih ada pertanyaan yang saat instalasi bermasalah bisa ditanyakan ke grup nggih, Grup atau instruktur Japri juga atau bisa. Japri ke Pak Rian atau instruktur yang lain seperti itu. Monggo, mungkin ada pertanyaan yang lain terlebih dahulu terkait instalasi dan pengenalan pengenalan fitur-fitur dari ClassPoint. Nanti setelah ini masih ada mengenai jenis-jenis soal dan cara membuatnya. Nanti cara membuat dan jenis-jenis soal nanti baru akan dibahas di sesi kedua. Ya, seperti itu. Monggo, akan ada yang bertanya kembali atau tidak? Mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin closing statement dari Pak Rian terlebih dahulu, baru kita masuk ke sesi kedua. Monggo Pak. Baik Bu, untuk closing untuk sesi satu ini, semoga materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk di kelas dan juga mengimbaskan diseminasi. Meskipun tadi ada yang kurang materinya yang belum saya ini ya share ya, tentang piktul tadi, pigmem yang jadi pada intinya kalau kita maaf sebelumnya. Halo Bu. Iya Pak. Itu ada yang raise hand Pak Sunandar. Iya. Mungkin ada yang kelupaan. Moga Pak Sunandar bisa membuka mikrofonnya jika ingin bertanya. Oh, malah live itu Pak. Pak Nandar, Pak Sunandar. Tadi raise hand tapi ini malah sudah live. Singkatannya fitur school ya. Oh, Pak Joko Teguh Supriyanto itu masih raise hand. Pak Joko, apakah mau bertanya? Bisa dibuka mikrofonnya. Pak Joko Teguh Supriyanto. Halo, Assalamualaikum. Ya, salam. Mohon maaf, Mas Rian ini bertanya. Iya, monggo. Ini saya mau membuat apa ini poin plus-plusnya jadi Propo sulit ya, itu di samping pojok itu malah tertulis kan apa ya, upgrade apa ya biasanya ya, gitu ya. Iya, yang ada bunyinya malah apa ya, bunyinya malah help gitu Mas, terima kasih. Mungkin bisa di PA grup ya, biar screenshot biar tahu kendalanya. Mohon maaf ya, HP-nya udah nggak bisa moto gitu, terima kasih. Oh. Belum, nanti saya ini Pak. Kendalanya jadi kalau kita ya, tapi sudah login ya Pak. Namanya halo. Saya sudah login, sudah bikin, iya. Cuman mau upgrade sulit, ya, upgrade Pro. Di situ kan ada tombol subscribe sama di bawahnya ada enter product highlight. Itu belum sampai langkah situ Mas, saya belum sampai ke situ. Mau nulis kode loh, memasukkan kode masih nggak bisa masuk. Oh, nulis kodenya ya, jadi udah bisa klik enter product highlight lalu itu belum, masukkan kode ya. langkah itu belum bisa muncul.
di pojoknya itu yang harusnya ada tulisan update to pro itu munculnya help dan tanda tanya. Apa laptop saya ya? Oh, berarti belum check in, Pak. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Nih, check in terus about ya. Iya betul Ah. betul Mas. Kalau posisi ini berarti apa belum check in. Kali ini klik check in aja dulu. Tadi email yang sudah ditaruhkan kita masukkan password yang sudah kita bikin sebelumnya. Sebelumnya udah dikonfirmasi, biasanya ada kode OTP di emailnya. Udah Iya, dikonfirmasi belum, Pak? iya betul. Tapi saya buka emailnya juga sulit banget. Kendalanya apa? Iya, berarti itu Pak masalahnya. Kalau belum dikonfirmasi di emailnya. Ya saya harus buka emailnya. Iya, konfirmasi dulu. Setelah itu baru check in udah bisa. Oke, terima kasih Mas. Iya. Ya, masih ada yang bertanya, Bu Rini Hasuti. Monggo silahkan jika ingin bertanya. Bisa membuka mikrofon atau mau mengetik. Kemudian ada Pak Aji Sambudi. Izin bertanya, kalau fitur school apa saja? Fitur school, Pak. School. Di sini sebenarnya sudah ada terdapat ya untuk fitur school. Semua yang ada di Pro, berarti kan di area ini sudah termasuk. Oh, ini. Cuma di sini ada tambahan lagi ya, custom onboarding, custom training, sama dedicated support. School. Kayak nggak ngaruh deh. Nganter itu ya. School. Nggak ada. Oh, jadi ini semacam ini ya kerjasama ya antara kelas poin sama setiap sekolah ya kerjasama. Mungkin itu ya. Belum terlalu ini saya memahami untuk custom school. Untuk Pro sebenarnya sudah cukup sih untuk kegiatan ini pembelajaran di saat luring ini. Iya, benar-benar. Halo, Bu Karin. Sebentar, Pak. Aduh, nggak mau itu. Mana? Ya, Pak. Ya mungkin untuk sesi satu ini cukup ya untuk Oh, pengenalan instalasi sama toolbar. Ini Bu Rini minta diulang cara masuk atau memulai kelas poin yang sudah Dari terdaftar di kelas poin Pro. Cara masuknya tinggal masuk ke PPT nggih Pak sebenarnya ya. Sama Iya tinggal sign in. masuk aja PowerPoint yang kan Iya. di sini ada file PowerPoint ya di laptop kita, tinggal dibuka aja. Nanti kan buka tab ini tinggal klik sedikit aja di sini di menu include class point. Nah, nanti akan muncul area ini. Tool ini ada pen, whiteboard ya. Itu aja sih. Yang penting posisinya udah terinstall dan udah sign. Itu aja kata kuncinya. Ya, jadi kalau untuk masuk ke kelas poin itu ya yang dibuka adalah PowerPoint. Nanti masuk ke kelas poinnya tinggal diklik menu bar yang ada di atas, nanti ada yang tulisan kelas point, in one class point di sebelah kanan atas, itu biasanya di pojok. Nah, itu untuk mengeluarkan toolbar. Kalau misalnya baru buka pertama kali, maka di situ hanya ada tulisan sign in di pojok kiri ya, berarti kiri. Di sebelah kiri nanti itu harus sign in dulu. Sign in itu masuk apa ya, istilahnya login lah ya, lebih mudahnya. Di pojok kiri. Nah, itu kan Pak Rian sudah sign in ya, jadi tulisannya Rian Setiawan. Nah, itu kalau belum sign in, di situ tulisannya sign in. Maka harus diklik, kemudian masuk mengisi data yang tadi dijelaskan Pak Rian itu ya. Data nama, kemudian first name, last name, terus organisasinya apa, misalnya SMPN 4 Banyumas misalnya, dan sebagainya. Kemudian ada pilihan country. Nah, nanti baru di sign in. Itu karena sudah sign in, maka tulisannya di tempat Pak Rian itu sign out ya, karena sudah sign in. Nah, nanti kalau sudah berhasil sign in, maka
toolbar ini. Nah, toolbar yang di atas ini warna-warni ini ada pensil, ada multiple choice, word dan sebagainya itu baru akan muncul kalau sudah login. Begitu. Kalau belum login maka nggak muncul. Maka harus Hanya login doa aja dulu. di sini. Nah, harus sign in dulu. Nah, kemudian kalau pengen jumlah pesertanya lebih dari 25 ya harus upgrade ke Pro. Ya, kemarin sudah diberikan kode. Silakan nanti bisa digunakan dengan maksimal kodenya. Seperti itu. Iya, sama-sama Bu Rini Hastuti, semoga menjelaskan ya, menjelaskan yang lain juga yang mungkin pertanyaannya sama. Begitu nggih. Mungkin untuk sesi pertama ini kita sudahi. Ya, untuk pertanyaan yang belum disampaikan atau yang ingin bertanya lagi nanti bisa via Japri atau di grup nggih. Kalau di grup malah lebih enak karena sekalian menjawab yang lain begitu. Jadi jawabannya biar teman-teman yang lain juga bisa melihatnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Rian atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali. Semoga penjelasan dari Pak Rian juga ya membantu Bapak Ibu guru semua untuk bisa menggunakan kelas poin lebih maksimal dan juga mempermudah nanti saat disebinasi. Mungkin dari saya cukup sekian. Setelah ini akan ada Pak Sabto. Iya benar ya? Iya, Pak Sabto. Iya, akan ada Pak Sabto Priyono dari SMP Negeri 9 Purwokerto yang akan menjelaskan mengenai fitur-fitur kuis interaktif, bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana cara menjawabnya, mengkoleksi, mengecek jumlah peserta, istilahnya rekap nilai ya, seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Sabto Priyono dan juga akan dimoderatori oleh Bu Maria Fitri Astuti dari SMP Negeri Sumbang. Dari sini terima kasih untuk Pak Rian dan juga Bapak Ibu guru yang sudah menyimak. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata dari saya yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, saya kembalikan ke Bu Komandan. Bu Komandan masih ada tidak? Masih. Oke, siap. Mbak Arini tadi Bu Fitri minta jenengan langsung, katanya hujan minta izin live tadi. Oh ya. Oke. Ya, Pak Sabto sudah rawuh nggih? Amun Bu. Ya, oke. Untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Sabto dari dari SMP Negeri 9 Purwokerto, yaitu mengenai fitur kuis interaktif, nggih. Oke, silakan nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan laptopnya juga biar nanti bisa sekalian mencoba. Nah, biasanya kalau sudah mencoba nanti akan ketahuan ini bingungnya di mana. Jadi, untuk pertanyaan seperti biasa nanti bisa ditulis di kolom chat atau bisa raise hand. Kemudian nanti ketika sudah diberi kesempatan untuk membuka mikrofon bisa membuka mikrofonnya. Nanti waktunya sekitar 1 jam nggih atau 45 menit untuk penjelasan. Ya, nanti 15 menitnya untuk tanya jawab. Oke, Pak Sabto sudah siap? Monggo untuk Pak Sabto Priyono dipersilahkan. Terima kasih Bu Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Pak Rian tadi sudah sangat lengkap. Ini kan hanya melengkapi fitur-fitur tambahannya yang terpenting dari kelas poinnya. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan kalau minta di kelas poinnya, tapi sederhana di PowerPoint-nya. Kalau Bapak Ibu sudah biasa pakai PowerPoint, nanti insya Allah untuk kelas poinnya tinggal 3 bulan saja. Jadi pada saat yang disampaikan oleh Bu hari ini, jadi kita bayangkan PowerPoint-nya aja. Kalau kita bayangkan kelas poinnya, karena seperti saya baru dengar yang mungkin agak rumit lah. Ibu yang kami hormati, kami untuk share screen dari tampilan PowerPoint-nya. Ya kelihatan nih Bapak Ibu, ini PowerPoint-nya nih Bapak Ibu. Ya,
Ya. Sudah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalau Bapak Ibu sudah instalasi kelas poinnya, kemudian fiturnya belum muncul seperti ini, berarti Bapak Ibu harus masuk dulu. Klik di sininya. Ke usernya. Ini nanti masuk ke email yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa passwordnya, tinggal di reset password aja. Kemudian nanti akan dikonfirmasi lewat email yang Bapak Ibu daftarkan. Kemudian setelah masuk email, masuk sign in-nya. Nah, kalau sudah masuk, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Berarti kelas poin kita sudah aktif di PowerPoint. Untuk mengaktifkan fitur-fitur ini, kita bayangkan kita membuat PowerPoint baru. Misalnya kita buat PowerPoint baru. Ada ini PowerPoint yang blank aja. Nah, PowerPoint-nya belum aktif. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Ini masuk ke presentasi, kemudian di kelas poinnya kita lihat ini sudah aktif. Nah, cara membuatnya, misalkan di sini ada beberapa pilihan untuk kuisnya, ada multiple choice, word cloud, short answer, sliding line, sama image upload. Jadi ada lima tipe yang bisa Bapak Ibu gunakan. Untuk pembuatan PowerPoint ini Bapak Ibu sebaiknya membuat desain pembelajarannya dulu, apa yang akan kita sampaikan ke siswa. Cara membuatnya sangat mudah. Misalnya kita akan membuat word cloud-nya, ya tinggal dituliskan di sini aja. Seperti Bapak Ibu membuat PowerPoint. Misalkan mau tulis kabar anak seperti itu. Ini kemudian tinggal diklik saja di sini, disambungkan dengan word cloud-nya. Kemudian tipenya sudah muncul di sini, word cloud-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa membatasi jawaban dari siswa, berapa yang harus siswa bisa sampaikan. 1, 2, atau tidak terbatas. Kalau misalkan dibatasi 1, tinggal diklik sini aja. Limit number 1, 2, 3. Kemudian start quiz with slide, berarti setelah slide kita presentasikan, nanti kuisnya akan langsung aktif. Kemudian ini berapa waktu yang diperlukan dalam satu slide ini. Ini Bapak Ibu bisa atur di sini. 1 menit, 2 menit, 3 menit, tinggal ditambahkan aja, disesuaikan. Sampai 5 menit. Nah, kan kalau defaultnya kan 1 menit. Kemudian cara mengaktifkannya, ini Bapak Ibu tinggal klik presentasi aja. Nah, nanti akan aktif di sini. Ini kode kelasnya. Jadi ini kode kelasnya.
Ya nanti Bapak Ibu sampaikan pada kelasnya ke anak-anak. Gitu. Anak-anak sudah membuka bisa dari HP ataupun laptop anak-anak di kelas poin join-nya. Jadi seperti itu. Kalau ini slide-nya persentasenya kita tutup ya, nanti akan berhenti dengan sendirinya. Itu untuk tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua, ya kita seperti biasa tinggal tambahkan aja. Ini cara buatnya dulu. Tipe yang kedua misalkan mau membuat yang pilihan ganda ya. Kalau Bapak Ibu tuliskan aja di sini kalimat pertanyaannya. Gitu. Misalkan seperti membuat PowerPoint, kita pakai teks boxnya di sini. Misalkan jawabannya biasa. Kemudian kita buat opsinya sendiri. A, B, C, D-nya. Ini jawaban A-nya. Karena kita buat PowerPoint-nya dan ditambahkan dengan PowerPoint-nya. Jadi bisa luruskan. Jadi warna yang berbeda. Ya di sini hujan bus. Itu. Jangan nanti digabungkan dengan PowerPoint-nya. Jangan dibuat multiple choice-nya. Ini mau berapa pilihan? Karena kita sudah membuat A, B, C, dan D, kita buat 4 pilihan. Kemudian tadi ini waktunya berapa menit? Ya, kalau ini kita slideshow-kan, akan itu seperti ini. Pada kali sampai dengan kelas yang tadi. Ini muncul waktunya 1 menit, kemudian pilihannya anak-anak nanti di HP anak-anak akan muncul pilihannya, anak-anak tinggal memasukkan pilihannya saja. Pilihan ganda. Kemudian kalau yang pertanyaan pendek misalkan, kita buat slide lagi.
misalkan untuk yang jawaban singkat, nah, kita perlu di sini, itu biasa. Insert teksnya, misalkan ini kita akan berikutnya. Kemudian tinggal digabungkan ke poinnya, masuk di pertanyaan singkat. Ini short answer-nya 1 menit. Ini yang ketiga. Nanti kita coba. Kemudian kalau di travel akan muncul tampilan seperti ini. Ini kelas kodenya masih tetap karena di file yang sama. Kemudian yang keempat, slide drawing-nya ini dia digunakan untuk memasangkan atau menjodohkan. Ada poin di slide drawing. Nah, kalau kita mau menyembunyikan nama dari peserta. Kemudian yang tipe yang kelima adalah image upload misalkan. Tambahkan satu lagi. Ini ada image upload. Kemudian kalau kita sesuaikan aja kan seperti ini sama uploadnya. Ini belum ada yang join tengahnya. Jadi cara pembuatan cara pembuatan dari quiz yang ada di poin. Jadi pembuatannya yang penting kita buat desain pembelajarannya di poinnya dulu. Nanti baru digabungkan dengan kelas poinnya. Ya kita rancang dulu apa yang kita sampaikan dalam kelas. Kalau kita menggunakan akun basic berarti dalam pembelajaran
Nah, anak-anak dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama 25, sesi kedua 25. Kemudian kalau aku belajar hanya 5 slide, ya tinggal ditambahkan aja di pakai file yang kedua gitu. Di dalam satu presentasi kan 5 slide, dan nanti kita presentasi yang kedua. Tapi dengan catatan pada kelasnya akan berbeda-beda. Kalau kita jalankan dari pertama kan seperti ini. Kalau ini kita tampilkan tampilannya bagus ini. Dari pertama ini begini. Kemudian ini oke Bu. Jadi kalau kita mau gabung, tinggal buka aja classpoint.app join. Dari HP juga bisa. Kita masukkan kode joinnya 20486 20486, tinggal join aja. Dan nanti dijawab, sekarang anak-anak menjawab di kan jawabannya sehat gitu. Ini tinggal submit aja. Kemudian kalau di sini ini yang join. Kemudian kalau lihat responnya di sini, ini responnya langsung bisa kita lihat. Waktunya ini sudah selesai. Nah kalau selesai, kalau responnya akan kita gabungkan ke slide, kita tinggal di insert aja. Insert resus slide. Berarti nanti akan di bawah slide yang pertama. Klik aja. Ya kalau kita tutup ini, PowerPoint-nya kita tutup. Nah ini akan berhenti di sini. Aktif. Jadi aktifnya kalau sedang dipresentasikan, kalau tidak dipresentasikan tidak aktif. Kemudian karena tadi kita insert jawaban yang masuk, akan muncul di slide yang kedua. Ini jawabannya. Kemudian yang ketiga, ini misalkan pilihan gandanya, ya tinggal dipresentasikan lagi. Yang lagi, nanti di sini akan muncul pertanyaannya. 524 tambah 34 adalah, karena tinggal menjawab. Karena tadi kita buat 4 pilihan, nanti tinggal dijawab aja A, B, atau C, atau D. Tinggal dipilih misalkan B misalkan. Ini submit. Karena ini pertanyaan tadi harusnya diberi kunci di soalnya. Ini ada jawabannya. Ini yang ini. Waktunya 1 menit karena defaultnya 1 menit. Kalau sekiranya di kelas sudah jawab semua, Bapak Ibu nggak usah nunggu sampai selesai, tinggal ditutup aja. Kalau setiap misalnya tinggal ditutup.
Ini mungkin di sini slide-nya. Kalau mau di saya respon, pencet lagi, nanti akan muncul di slide kita. Ya, kemudian kalau ini kita klik lanjutkan ke yang ketiga, nanti akan muncul yang ketiga. Di HP atau di komputer anak-anak akan muncul juga mengikuti yang di sini. Tuliskan 5 bilangan bulat, nanti anak-anak tinggal menjawab. Misalkan ini jawabannya. Ini akan muncul yang berapa? Nah, ini yang jawab itu di sini. Ini yang sedang ini masalah sembilan. Pencet masuk ke laporan kita. Kemudian lanjutkan ke yang model yang berikutnya. Ini gunakan ini pakai drawing ya, nanti bisa akan muncul. Karena tunjukkan aja dengan jari. Ini lagi bunga, mau pakai warna apa bisa. Gunakan seperti itu. Ini yang menggunakan draw ya. Kemudian dikirim. Nanti akan muncul jawabannya di sini. Ini jawaban anak-anak akan muncul di sini semuanya. Tapi kalau kita ingin melihat peserta sudah mengerjakan. Ini akan masuk semuanya ya. Gambar dari anak-anak akan masuk semuanya dari peserta. Ya. Kemudian masuk ke slide berikutnya. Upload. Yang kita upload. Fitur yang kelima adalah upload gambar ya, upload foto. Pilih gambarnya. Pilih gambarnya. Misalkan ada gambar di sini. Nah, ini kita upload, kemudian cancel. Nah, kamu dulu sini gambarnya. Kalau mau diinsert, ke slide kita. Sekarang slide yang kita buat bertambah dengan banyaknya jawaban yang masuk dari peserta. Itu Bapak Ibu cara membuat kuis dari kelas poin pada PowerPoint. Jadi yang penting Bapak Ibu menyiapkan PowerPoint-nya. Kalau menggabungkannya kan
gampang dia tinggal masuk ke menu kelas poinnya, kemudian kita pilih jenis kuis yang kita gunakan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dalam membuat kuis dengan kelas poin pada PowerPoint. Keunikannya bukan pada kelas poinnya, tapi pada PowerPoint-nya. Karena di PowerPoint kan kita bisa membuat desain sekehendak kita, mau warna apa saja bisa. Gitu. Berbeda dengan kelas yang lain yang kita tinggal pakai. Kalau pada kelas poin, di PowerPoint-nya kita bisa membuat option ABCD huruf yang berbeda-beda, bisa memasukkan gambar, bisa memasukkan musik, bisa memasukkan video. Ya. Jadi di kelas poin, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan kelas poin secara interaktif juga bisa, asalkan di setting di PowerPoint-nya. Nanti dibuat timingnya tiap slide-nya, misalkan satu slide mau dibuat 4 menit secara otomatis, sehingga setelah kita slideshow ditinggal aja, tidak apa-apa, nanti akan jalan dengan sendirinya. Seperti itu. Tapi kalau untuk pembelajaran interaktif ya lebih efektif lagi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Monggo ada pertanyaan. Silakan untuk yang akan mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat ataupun raise hand ya. Izin bertanya. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Bapak tadi sudah jelas ya cara menyampaikannya, kita sudah bisa mengikuti dengan baik. Satu yang ingin saya tanyakan, jika ingin menilai dari hasil dari kegiatan kelas PON itu, kita ambil nilainya itu bagaimana caranya? Terima kasih. Pertama kita buat dulu kuncinya, jawabannya benar. Jawabannya benar adalah A. Ini kalau membuat kompetisi, kita tampilkan lagi.
Ini bunyi karena saya benar dulu. Hujan deras banget di sini. Kalau mungkin Bu Ari ini bisa menambahkan cara download hasilnya di hasil dari pilihan gandanya. Oke, sebentar Pak. Iya.
Oke, mungkin coba dijalankan dulu, Pak. Maksudnya biar Gimana? ada beberapa jawaban nanti baru bisa dicek. Tadi yang sudah bergabung ke classroom-nya ada berapa coba? Mungkin di slideshow nanti biar dicoba. Ini. Sambil menyimak sebentar ya Bapak Ibu. Untuk link presensi sudah ada di chat. Monggo silakan presensi lebih dahulu. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bu Dini. Coba mungkin itu sudah mulai nggih. Proses lagi. Mungkin bisa coba dijawab dulu nanti biar sudah mendapat resultnya. Sebentar. Iya, yang lain bisa coba join ke itu ya, kodenya 29781. 29781 ya. 29781. Oke, saya coba join dulu. 29781 29781 join. Option submit. Oke, terus kalau sudah di bagian Ini bukan. bukan. Itu masih berjalan atau tidak, Pak? Harusnya di bawah itu. Udah selesai. Nah, di bawah itu ada leaderboardnya bisa di itu enggak ya? Di bawah itu Berarti ada di setting dulu ya Bu, di kompetisinya ya. Oh iya, coba mungkin Pak ya, nggak muncul soalnya itu. Ulangi lagi ya. Nah, di bagian leaderboard itunya nggak muncul. Ya ini tak setting lagi. Ini ya kompetisinya ya. Iya Pak, coba. Kompetisinya kemudian mungkin close submission-nya nggak usah dicentang Pak, jadi biar ini lama ya. Iya, kalau 1 menit nanti sambil nunggu. Kenapa teman-temannya berbeda? Sebentar. Oke, di leaderboard coba Pak, leaderboard kanan itu diklik sakit mati. Kok nggak ada ininya ya? Baru sudah diisi ya? Biar selesai dulu ya Bu. Oh iya, ini kan. Coba, itu nggak ada soalnya, harusnya ada di leaderboardnya, harusnya kan ada show table ya Pak, kemudian nanti Iya. save Ini as ada nih. CSV. Ada ini. Iya. Nah, kemudian di show table. Nah, nanti itu kalau misalnya jumlahnya banyak, biasanya kan yang tertampil. Ekspor ya. Iya, Nah, betul. baru diekspor as CSV. Itu Excel ya berarti filenya bentuknya. Oke. Terima kasih Bu hari ini Oke. jadi Bapak Ibu untuk menampilkan nilai pada Excel tadi di settingan multiple choice-nya ini harus dibuat seperti ini. Nah, ini harus diaktifkan dulu kompetisi modenya. Kalau ini nggak diaktifkan nggak muncul
tabel dari hasil-hasilnya. Ini harus dimunculkan, kemudian jawabannya juga harus diberi jawaban di sini. Sehingga muncul di leaderboardnya muncul menunya seperti ini. Jadi kalau ini kita pilih responnya, jadi ini kalau diaktifkan, kemudian survivalnya ini tinggal kita ekspor ke CSV, nanti tinggal dibuka pakai Excel. Ini kita simpan di CSV-nya, masukkan di dokumen, ya, kemudian kita buka hasilnya. Hasilnya dibuka, ini dashboardnya. Ini pakai Excel. Jadi dalam bentuk satu baris, kita nanti ekspor ke bentuk kolomnya. Ini hanya kalau di CSV hanya satu kolom di kolom A. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk kolomnya. Tag to kolom ya, ini dirubah sini. Di data tag to kolom. Karakter koma ini kita coba. Satunya. Kemudian pakai ingat komanya di sini, banyak seperti ini. Ini hasilnya. Di sini ini dirubah dari CSV ke bentuk ya tabel. Kalau di CSV hanya satu kolom, ini dirubah ke dalam kolom-kolom yang ada. Nah, di sini hanya muncul jawabannya benar karena tadi di tampilannya di sini itu tidak diaktifkan semuanya. Seperti ini ya. Nah, kalau mau dimunculkan semuanya, baik yang benar maupun salah, ini nanti diklik juga. Kalau selecting multiple choice ini diklik ini ya sebelah sini juga. Semua jawaban benar maupun salah nanti bisa terekam semuanya. Kalau ini tidak diaktifkan, yang muncul tadi hanya jawabannya benar saja. Ya, langsung. Jadi kalau yang pertama tidak diaktifkan, ini kalau selecting multiple choice, nanti yang muncul hanya ini aja yang benar. Seperti itu. Mungkin yang lain Bapak Ibu seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini juga lagi belajaran. Terima kasih Pak. Oke, itu tadi cara merekap ya, istilahnya merekap nilai merekap hasil jawaban siswa dalam bentuk multiple choice ya. Tadi yang dicontohkan satu soal, nanti kalau 2 soal, 3 soal dan sebagainya, nanti di soal terakhir itu sudah muncul rekapannya. Seperti itu, nanti bisa dicoba. Kalau masih ada kesulitan bisa ditanyakan ke instruktur, boleh di grup maupun Japring ya, boleh. Kemudian silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Di sini tadi interaktif kuisnya ada bermacam-macam ya, tapi mungkin yang paling mudah rekapannya atau paling mudah untuk melihat nilainya langsung muncul itu yang multiple choice nggih. Untuk misalnya pakai word cloud, kemudian pakai short answer, itu kan istilahnya harus menilainya manual, seperti kalau Google Form dan sebagainya kan kalau jawaban singkat, jawaban pendek
itu menilainya manual. Tapi kalau multiple choice sudah ada correct answer-nya, maka sudah otomatis gitu. Jadi lebih mudah untuk direkap. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabto beberapa jenis interaktif quiz. Mungkin ada yang masih ingin bertanya atau mungkin menambahkan jika yang disampaikan mungkin ada yang terlewat gitu. Saya kok kemarin lihat ada yang seperti ini kok belum disampaikan gitu. Boleh sekali ditanyakan di sini. Monggo silakan Bapak Ibu semua. Bisa raise hand atau membuka mikrofon ya, boleh. Monggo, tadi sudah dari awal mulai dari bukanya, kemudian cara sign in-nya sudah, kemudian upgrade ke akun pro, kemudian mulai dari blank pertama ya, blank quiz. Nah, itu harus seperti apa? Nah, itu sudah disampaikan oleh Pak Sabto. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya PowerPoint, itu sangat bisa sekali ya. Jadi nggak harus buat dari awal. Misalnya Bapak Ibu sudah punya PowerPoint dari hasil kemarin daring. Daring sudah cukup lama ya, sekitar 2 tahun, sudah punya kumpulan PowerPoint banyak. Nah, itu bisa sekali langsung diintegrasikan ke ClassPoint. Ya, syaratnya laptop yang untuk membuka itu sudah terinstall ClassPoint. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil PowerPoint-nya, kemudian dibuka di laptop yang sudah terintegrasi dengan ClassPoint atau sudah terinstall, nanti otomatis sudah bisa dijalankan di ClassPoint. Jadi tidak perlu membuat PowerPoint dari awal ya, tidak perlu. Kalau PowerPoint-nya sudah ada, atau misalnya di laptop yang lain, terus laptop teman Bapak Ibu ada yang sudah terinstall, bisa ngambil PowerPoint di tempat laptop lain, kemudian dipindahkan ke laptop yang sudah terinstall, nanti otomatis akan fitur ClassPoint-nya akan masuk ke PowerPoint Bapak Ibu. Jadi tidak perlu untuk buat dari nol ya, blank gitu nggak perlu. Apalagi sudah misalnya pelatihan bikin PowerPoint yang bagus-bagus gitu. Jadi nggak perlu dari nol lagi. PowerPoint yang bagus sudah bisa langsung diintegrasi ke ClassPoint, tinggal menambahkan soal saja. Menambahkan soal bisa dalam bentuk pilihan ganda, kemudian word cloud, kemudian bisa juga upload image ya, misalnya Bapak Ibu guru seni atau guru apa ya, biasanya pakai gambar gitu, misalnya silahkan mengirimkan foto tugas prakarya apa, misalnya seperti itu, bisa dalam bentuk foto, bisa juga video. Kalau video biasanya gede ya, jadi nguploadnya agak lama. Biasanya proses uploadnya agak lama. Video, foto, kemudian jawaban pendek, jawaban panjang, misalnya tugas bahasa Indonesia, suruh menceritakan apa, itu bisa sekali. Oke, itu ya jenis-jenis atau kuis interaktif yang ada di ClassPoint. Nah, kemudian untuk sesi kedua ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, nggih. Nah, saya anggap semua sudah mengerti. Kalau belum mengerti nanti boleh ditanyakan lagi ke instrukturnya, nggih. Karena waktu juga yang sudah berjalan sudah mulai sore ini. Nanti akan ada sesi untuk penjelasan penugasan. Nah, apa sih muara atau akhir dari pelatihan ClassPoint ini untuk apa dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Wulan. Ya, Bu Wulan sampun rawuh nggih. Halo, Bu Wulan. Bu Dini, Bu Arini, manggilnya Dini juga. Iya, soalnya kalau Bu Dini nanti yang muncul Bu Komandan. Bu Dini. Apa yang satunya? Bu Komandan. Iya, jadi saya manggilnya Apakah Mbak Kembar? Oke, saya kembaran. Kembaran jauh. Jadi ada 2 Dini ya. Jadi saya yang satunya Bu Dini, saya manggilnya yang satunya Bu Bulan. Oke, Bu Bulan sampun siap nggih untuk menjelaskan penugasan Silakan Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mbak Ibu Arini, terima kasih Bu kembar saya, Bu Dini juga. Sebenarnya saya hanya akan menyampaikan beberapa hal aja tentang penugasan. Terkait dengan materi hari ini, kayaknya banyak Bapak Ibu yang tersendat kendala sinyal dan hujan besar juga di daerah kami. Mungkin di Purworejo aman ya Bu? Aman. Bu Arini aman sinyal? Iya. Kemarin kayaknya ada musibah kemarin ya. Iya, banjir di mana-mana. Iya. Semoga hari ini aman. Iya, alhamdulillah. Oke. Aman, panas. Panas nggih Bu? Airnya sudah surut nggih? Airnya surutnya Sebagian pelan-pelan. surut, Surutnya pelan-pelan. sebagian belum. Iya. Alhamdulillah Purwokerto aman sih kayaknya, cuma daerah Meranjen apa nggih? Yang masih itu. Nggih. Terkait dengan penugasan Bapak Ibu peserta, nanti akan kami kirimkan listnya, kemudian nanti akan kami siapkan kantong tugas untuk MGMP SMP. Karena Bapak Ibu nanti kan ini adalah perwakilan dari MGMP mata pelajaran masing-masing ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang menjadi peserta hari ini akan kami bukan kami wajibkan, tapi Bapak Ibu sebaiknya mengimbaskan ini di MGMP masing-masing. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu mengimbaskannya sama seperti ini Bapak Ibu instruktur yang sudah hari ini memberikan materi, nanti Bapak Ibu peserta yang sekarang akan menjadi instruktur di MGMP Bapak Ibu masing-masing. Nanti tugasnya semua materinya juga akan diberikan. Mungkin tadi Pak Sabtu sudah bikin PowerPoint, Pak Rian juga sudah bikin PowerPoint, mungkin nanti bisa dibagi dengan Bapak Ibu peserta di sini karena beliau ini nanti akan menjadi instruktur di MGMP masing-masing. Nanti list tugasnya akan kami sampaikan di grup WA saja. Karena mungkin takutnya nggak ini ya. Sebenarnya tugasnya hanya sedikit. Kita hanya ada presentasi 5-10 slide. Itu mungkin tadi sudah Bu Arini sudah membantu Pak Sabto menerangkan beberapa hal tentang multiple choice, short answer, word cloud, sama drawing image ya. Nanti yang kami butuhkan hanya screenshot Bu. Implementasinya 2-5 image, karena kalau terlalu besar, terlalu banyak slide itu juga ketika mengupload tugas itu agak berat karena ada limit size untuk upload PowerPoint-nya, karena kan ClassPoint ini adalah aplikasi yang terintegrasi di PowerPoint. Mungkin itu aja dari kami, nanti kami kirimkan link tugasnya, formnya, nanti Bapak Ibu hanya tinggal membuat PPT PowerPoint yang di dalamnya terintegrasi hasil-hasil implementasi ClassPoint. Mungkin Bapak Ibu bisa, karena mungkin anak-anak sudah pulang jam segini ya. Tadi jadwalnya sudah di-share belum ya Bu Arini untuk penugasan? Belum, Bu, Belum ya? Belum ya. Mungkin nanti kalau waktunya masih panjang bisa melibatkan siswa yang real, atau nanti kalau misalnya mepet bisa antar teman saja. Yang penting Bapak Ibu sudah memahami bagaimana cara mengimplementasikan ClassPoint ini dalam PowerPoint. Mungkin itu aja dari saya. Pertanyaan selanjutnya mungkin di grup aja, karena cuaca juga sepertinya tidak mendukung. Takutnya kita terlalu lama berbicara malah nggak jelas Bu Arini non sewu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dini Wulandari yang sudah sedikit memberi pencerahan ya tugasnya apa saja. Jadi nanti tugasnya hanya berupa PowerPoint dan beberapa screenshot hasil diseminasi. Diseminasinya kalau memungkinkan ya di siswa, kalau tidak memungkinkan nanti bisa ke mungkin teman sebaya. Yang penting ada hasil responnya gitu ya. Jadi hasil respon dari soal-soal atau pertanyaan di interaktif quiz yang tadi dijelaskan oleh Pak Sabto. Untuk jenisnya dan sebagainya, jumlah slide dan sebagainya nanti akan diperjelas di grup WA MGMP 3. Ngoten mawon mungkin dari saya. Terima kasih untuk Pak Sabto yang sudah memberikan penjelasan untuk pemateri kedua mengenai interaktif quiz yang ada di ClassPoint. Terima kasih juga untuk Bu Dini Wulandari.
Nah, dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bu Komandan Bu Dini Retno Susilawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini masih ada nggih? Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Dini Retno, Bu Komandan. Bu Komandan, apa mau foto dulu? Mungkin foto dulu ya sambil menunggu Bu Dini muncul kembali. Bisa dinyalakan kameranya ya. Untuk yang masih bergabung bisa dinyalakan kameranya. Kita mau foto bersama dulu. Ya, silakan yang masih bergabung bisa menyalakan kameranya. Ini masih ada sekitar 40-an, nggih. Nah, biar nampak semua. Ini beberapa ada yang terlihat cerah. Ada yang ini yang masih cerah. Di belakang masih cerah gitu. Oke, kita saya screenshot dulu. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Kameranya bisa dibuka dulu. Untuk pelaporan kami ke Banyumas silakan. Monggo. Pak Hasan, Bu Laili, Septi, Pak Yul, Pak Asif, Pak Randy, Pak Bu Siti, Pak Cipto, Bu Utami, Bu Yeni, Pak Alim, Pak Kurina, Bu Aryani, Pak Jangi, Pak Sunandar, Pak Sukito, monggo. Bu Ambar, Bu Harti. Ayo tunjukkan pesonanya. Monggo Mbak Arini. 1, 2. Ya. Senyum yang manis. Saya pas dulu. Yuk. Sama-sama Pak. Ini Mbak, ada yang ngomong lagi tuh. Oh, ada lagi. Oke, sekali lagi. Foto sekali lagi. 1, 2. Ya. Oke. Sudah. Sudah ditutup, Mbak? Sudah. Hari ini nunggu Bu Dini soalnya. Atau Bu Dini mau apa namanya? Terakhir kata-kata terakhir, kata-kata terakhir ya, bukan pesan-pesan ya. Enggak ada. Bu Komandan. Enggak usah. Terakhir lah, Sudah. Ayah Pak, anak buah satu Pak. Ya, istilahnya apa ya? Semangat untuk melakukan diseminasi Bapak Ibu. Monggo. Mudah kok, itu tidak ada yang sulit ya, gitu ya. Kelihatannya saja ribet, tapi nanti kalau sudah berkecimpung di situ pasti pengen buat terus. Seperti itu nggak Bu Dini ya, pasti pengen bikin terus. Iya betul. Begitu. Terima kasih Bu Dini Retno Susilawati. Kemudian terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga yang disampaikan oleh para instruktur dan pemateri hari ini bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Untuk yang sedang di jalan, hati-hati di jalan. Semoga dapat pulang ke rumah bertemu keluarga dengan selamat. Dari saya cukup sekian. Selamat diseminasi juga. Nanti untuk tugasnya akan disampaikan di grup. Jadi pantau grup ya, jangan di mute ya grupnya ya. Biasanya kalau ada grup baru di mute, nah gitu. Jadi nanti ketinggalan info. Jadi jangan di mute grupnya agar seluruh info yang kami sampaikan bisa masuk dengan baik. Dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.